Langsung aja to the point, gue mau nge-spill siapa sih yang 2 minggu baru launch brandnya udah punya omset 40 juta. Ini gue spill ya. Mari kita mulai. Biji kopi yang di roasting sama unclejokopi.id lu bisa dapetin di tokopedia.com/toko Uncle Jo. Yang mau cobain silakan check out di sana. Nah teman-teman, brandnya adalah tanpa berlama-lama ya gue langsung spill ke kalian adalah Sabuga. 1 bukan 3. Jadi ini kolaborasi dari 3 orang mamah muda. Ini mereka peserta workshop ke-70 yang kemarin. Nggak lama dari situ ngobrol-ngobrol sama gue, kira-kira strateginya gimana, bla bla bla. Gue bilang ini manfaatkan momen lebaran ini hampers teman-teman. Jadi mereka itu bikin dulu hampers. Gue bilang nggak perlu lu cari tempat sewa dulu. Ini momen lebaran kenapa nggak lu bikin hampers? Nanti kerjasama kolaborasi sama gue. Untuk kalian memproduksi kopinya. Lalu di branding dengan Sabuga 1 bukan 3. Jadi seperti inilah kurang lebih ya. Nah singkat cerita gak nyampe 2 minggu men ada 200-an paket parcel yang terjual. Kenapa bisa terjual ini? Ini analisa gue. Gue bilang kekuatan kalian itu untuk brand baru bukan di sosial media. Beda sama gue udah di sosmed cukup kuat gitu teman-teman. Tapi kalau brand baru lahir, baru di develop, baru ini kan butuh text time ya, belum cari tempat, renovasi, keluar modalnya lumayan. Bilang daripada itu ke sana, mendingan nih momen lebaran ini lu manfaatin, lu bikin hampers, bikin paket-paket hampers gitu ya. Nah kopi nanti gue bisa bantu produksi gitu, maklon lah gitu ya ke gue bikinin. Dan akhirnya boom gitu ya, belum 2 minggu gue nih sama tim yang keteteran gitu memproduksi pesanan mereka. Ya, jadi ini kekuatannya adalah di circle-nya mereka. Ya, circle-nya mereka ini yang punya potensi menurut gua. Karena kan sosmed kan belum kebentuk marketnya. Brandnya juga siapa yang tahu brand Sabuga gitu. Mereka baru bikin Sabuga ini joinan 3 orang bikin 1 bukan 3 katanya sebegitu ya. Sabuga 1 bukan 3. Nah, ini lucu nih, ini seru nih ya teman-teman ya. Jadi mereka ini menggali potensi dari circle-nya mereka, nama-nama yang mereka punya. Dari saudara, keluarga, relasi, kolega bisnis, teman kantor, teman partner arisan gitu ya, atau usaha bersama. Pokoknya relasinya digali sehingga mereka yang biasanya beli parcel ke tempat lain, pindahin aja ke gua gitu. Toh sama kan gitu. Maksudnya sama-sama untuk menjalin hubungan sama relasi gitu, sama saudara ataupun siapapun lah dengan memberikan hampers gitu atau parcel. Jadi meledak. Nah teknis nih bagi teman-teman yang mungkin pengen juga gitu ya. Ini gue pernah sharing ini di beberapa tahun yang lalu ketika ada satu brand kopi ibu negara. Ya lu mungkin tahu, cukup viral juga nih video gue. Kalau lu nge-search bisnis kopi, video gue ini muncul di YouTube. Lu coba cek aja di sana. Sama banget tekniknya tuh sama. Ya, mungkin lu baru bingung juga, baru bikin usaha tapi bingung sih mau jual kemana. Nih, gue punya 6 tips lah dari gue untuk meledak seperti Sabuga. Ya bayangin belum 2 minggu men, 40 juta men. Ya itu gokil banget sih. Nah, pertama nih, langsung ke teknis aja. Jadi gue udah spill itu mereka brandnya ya, teknis untuk menggali daftar nama ataupun circle yang mereka punya. Yang pertama adalah miliki goals ya. Terlepas dari si 3 mamah-mamah muda ini berhasil melakukan penjualan yang signifikan, tapi gue yakin di mereka pasti ada goals. Nggak mungkin nggak ada teman-teman. Pasti ada mimpi atau ada tujuan yang mereka mau capai. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ya coba tanya ke mereka, nggak mungkin mereka tiba-tiba ngumpul bertiga iseng-iseng tuh nggak mungkin. Pasti ada di sini nih, pasti ada tujuan, ada goals, ada cita-cita atau ada impian yang mereka mau gapai. Makanya mereka berkumpul dan melahirkan ide ini, melahirkan Sabuga ini. Ya 1 bukan 3, ini 3 orang, 1 walaupun bertiga tapi satu pemikiran, satu visi misi gitulah ceritanya begitu ya. Nanti mungkin arti dari Sabuga itu lu tanya langsung ke mereka, DM juga monggo. Yang kedua adalah membuat database sendiri. Ya, bikin database. Database itu menurut gua aset. Nah, database ini adalah
data calon-calon pelanggan lu atau list nama dan nomor telepon yang akan lu tawarkan, yang akan lu kasih tahu nih kalau gue punya Sabuga nih, lu mau gak nih gitu. Jadi bikin list database ya, bikin 100. Bayangin kalau misalkan masing-masing punya 100 nama plus nomor teleponnya, itu aja lumayan, ada 300-an. Kalau 300 orang ini 10% aja yang beli ke lu, ya ke kalian berarti berapa? 30 orang. Masing-masing pesen 10 paket hampers, kan udah 300 paket gitu loh. Nangkep ya teman-teman ya. Ini aset ini penting nih. Database adalah sebuah aset. Jadi database-nya dibikin, dilistkan dalam kertas, nama dan nomor telepon calon-calon pembeli, calon-calon pelanggan yang akan lu kasih tahu tentang paket hampers ini. Yang ketiga, dihubungin dong. Jadi selalu bikin dari list daftar database lu ini, hubungin, kasih tahu gitu. Jadi sebelum lu kasih tahu tuh lu udah bikin foto-foto produk, paket-paketnya dong, udah lu siapin lah. Jadi setelah lu punya data daftar list nama-nama ini atau database lu, hubungin mereka, kontak mereka. Halo, kontak. Mumpung musim lebaran, mumpung lagi mau masuk momen lebaran. Jadi ngehubungin untuk apa? Untuk nawarin, ya, tawarin ke mereka secara personal. Ini bukan broadcast, bukan iklan, bukan. Tawarin secara personal, teman-teman. Jadi bukan untuk share link atau share jualan, bukan. Yang keempat, itu yang ketiga tuh, hubungin, ya. Yang keempat tuh tawarin. Jadi cara nawarinnya tuh misalkan, halo Budi, Bud apa kabar lu? Gimana, sehat gak? Nih lagi lebaran, lu lagi mau bikin hampers gak buat orang-orang, temen, keluarga, kolega? Tawarin teman-teman. Ya kasih tahu ke mereka kalau gue bikin hampers nih, ya. Lalu dari step keempat ini lu udah nawarin, gue kasih tahu ada 3 jawaban. Ada yang nggak mau, gue udah pesen ke teman gue. Ada yang ntar deh, gue pikir-pikir dulu ya. Ada yang boleh deh, gue mau dong pesen dong 10 gitu. Gue mau dong 5, gue mau dong 3. Nah teman-teman, dari 300-an nama yang lu kasih, yang lu hubungin, pasti jawabannya ada 3 ini. Nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin yang pas lu telepon langsung gue ludahin lo. Nggak mungkin teman-teman ya. Pasti ada 3 jawaban ini. Ada yang nggak mau, ada yang ntar deh, ada yang mau dong gitu. Gue minta deh 10. Ada nih yang pesen, dari ceritanya Sabuga, ada yang pesen 60 paket, ya 30 paket. Wah ini luar biasa teman-teman ya, menggali daftar nama ataupun aset yang lu punya. Oke, jadi tawarkan, bukan sebar link atau broadcast, bukan. Tawarin, hubungin secara personal gitu ya. Nah yang kelima, lu juga sebagai yang menawarkan paketnya, lu juga konsumsi sendiri gitu. Lu harus cobain barang yang lu jual ini, lu harus tahu, suka, lu juga harus suka, seneng sama produknya. Ya seneng juga sama mengkonsumsi kopinya gitu, lu seneng juga. Oke, jadi buat personal juga lu, gue juga minum loh kopinya, gue juga makan loh produknya, karena dia ada brownies, ada macam-macam tuh paket hampersnya. Yang keenam, upgrade diri kalian, pengetahuannya, kopinya, karena nanti ditanya-tanya kan sama mereka, ini kopi apa nih gitu, pasti ditanya dong. Jadi lu mesti upgrade teman-teman, mindset ataupun pengetahuan lu tentang produk yang lu jual beli, lu bikin ini, lu mesti tahu gitu. Nah, gua rasa 6 step itu yang perlu kalian miliki kalau kalian mau merintis brand baru, lalu meledak ya, dengan omset yang di luar Nurul gitu ya, yang di luar prediksi BMKG. Lu cobain ya, karena kalau lu baru mulai, lu berharap taruh di status WA lu atau di Instagram yang baru lu bikin, nggak ada audiensnya, belum ada. Ya nanti setelah lu develop market lu sendiri, komunitas lu sendiri, baru lu punya audiensnya, lu punya marketnya. Sama seperti gua. Jadi percuma kalau kalian bangun brand baru terus lu promo-promo di Instagram, orang belum tahu gitu. Ya nanti itu ada masanya. Tapi yang paling deket, yang paling gampang adalah daftar nama lu itu, yang di handphone lu, kontak lu itu. Kan satu handphone lu mungkin ada 2000 nama. Ya ambil 10%-nya aja, nggak usah banyak-banyak.
Ya, gue rasa itu yang bisa gue sharing, yang bisa gue spill ke kalian. Dan gue harap kalian pun punya harapan akan hari depan ketika lu merintis sesuatu, membangun sesuatu. Gue rasa itu aja yang bisa gue sharing. Semoga bermanfaat. Bye!